Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Hermalia Putri dari kelas 11B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tari saya tentang makalah tari Saman dari Aceh. Yang pertama, sejarah. Mengapa tarian ini dinamakan tari Saman? Tarian ini dinamakan Saman karena diciptakan oleh seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman pada sekitar 95 Masehi dari dataran tinggi Gayo. Awalnya, tarian ini hanyalah permainan rakyat yang dinamakan poane. Namun, kemudian ditambahkan diiringi syair-syair yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diiringi pula kombinasi tepukan-tepukan para penari. Saat itu, tarian Saman menjadi salah satu media dakwah. Pada mulanya, tarian Saman hanya untuk hiburan tertentu, khususnya pada peringatan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW atau disebut peringatan Maulid Nabi. Tari Saman panggung di bawah kolong mesenah. Namun, seiring perkembangan zaman, tari Saman pun ikut berkembang hingga penggunaannya menjadi semakin sering dilakukan. Kini, tari Saman dapat digolongkan sebagai tari hiburan atau pertunjukan. Karena penampilan tari tidak terikat waktu, peristiwa atau upacara tertentu. Tari Saman dapat diakses pada setiap kesempatan yang bersifat keramaian dan kegembiraan seperti pesta ulang tahun, pernikahan, anugerah-anugerah yang diberikan Allah, dan lain-lain. Untuk tempatnya, tari Saman biasa dilakukan di rumah, lapangan, dan ada juga yang menggunakan panggung. Yang kedua, makna dan fungsi tari Saman. Tari Saman dijadikan sebagai media dakwah. Sebelum Saman dimulai, tampil pemuka adat untuk mewakili masyarakat setempat. Pemuka adat memberikan nasihat-nasihat yang berguna kepada pemain dan penonton. Syair-syair yang diantunkan dalam tari Saman juga berisi petuah-petuah dakwah. Salah satu contoh syair dalam tari Saman yaitu Reno tewa ni beras padi, manuk kedidi mulu menjadi rempulis bunge. Artinya betapa indah padi di sawah dihembus angin yang lemah gemulai. Namun begitu, burung di kedidi yang lebih dahulu sebagai calon pengantin serta membawa nama-nama yang harum. Namun dewasa ini, fungsi tari Saman menjadi bergeser. Tarian ini jadi lebih sering berfungsi sebagai media hiburan dalam pesta, hajatan, dan acara-acara lain. Yang ketiga, nyanyian tarian Saman. Pada tari Saman terdapat 5 nyanyian. Yang pertama, rengum, yaitu sebagai pembuka atau mukadimah dari tarian Saman. Yang kedua, dering, yaitu rengum yang segera diikuti oleh semua penari. Yang ketiga, lagu redet, yaitu lagu singkat. Yang keempat, cek, yaitu lagu yang dinyanyikan oleh seorang penari dengan suara yang panjang melengking. Yang kelima, sawur, yaitu lagu yang diulang bersama oleh seluruh penari. Lalu, unsur gerak tari Saman. Tari Saman menggunakan 2 unsur gerak yang menjadi unsur dalam tarian Saman. Tepuk tangan dan tepuk dada. Diduga ketika belajar agama Islam, Syekh Saman learning to dancing Melayu kuno. Kemudian menghadirkan kembali lewat gerakan yang dilengkapi dengan syair-syair dakwah Islami demi memudahkan dakwahnya. Dalam konteks kekinian, ritual tarian yang bersifat religius ini masih digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah melalui pertunjukan-pertunjukan. Dan selanjutnya, bagian penari. Pada umumnya, tari Saman dimainkan oleh belasan atau puluhan laki-laki, tetapi ketentuan harus ganjil. Namun, dalam perkembangannya selanjutnya, tarian ini juga dimainkan kaum perempuan. Pendapat lain menjelaskan malam yang ditarikan ini kurang dari 10 orang. Dengan rincian 8 penari, 2 orang sebagai pemberi aba-aba atau sebagai penyanyi. Dan yang terakhir, kostum atau busana tari Saman Aceh. Khusus Saman terbagi dari 3 bagian, yaitu pada kepala ada bulung teleng atau tengkulu, pada baju disulam benang, sunting keples, menggunakan baju kurung disulam benang putih dan merah.
Pada tangan ada topeng, gelang, sapu tangan, begitu pula dalam penggunaan warna. Menurut tradisi yang mengandung nilai-nilai tertentu, karena menunjukkan warna identitas para pemakainya. Warna-warna tersebut mencerminkan kekompakan, khotbah, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan. Tari Saman memang sangat menarik. Pertunjukan tari Saman tidak hanya populer di negeri kita sendiri, namun juga populer di mancanegara seperti di Australia dan Eropa. Sekian penjelasan tentang tari Saman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.